kubra. Allah mengatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Surat Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. Kami menawarkan amanah yang besar kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Semuanya abaina, enggan, tidak mau. Wasyaqna minha, dan takut tidak bisa mengemban amanah yang sangat besar. Wa hamalha al-insan, ternyata amanah ini diemban oleh manusia. Jadi tugas. Innahu kana zaluman jahula, saya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi amanah dibawa oleh manusia, tapi kata Allah, manusia ini bodoh dan zalim. Maka di dalam surat Hud ayat 61 Allah mengatakan gini, Huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Allah menjadikan kamu dari tanah dan memberi tugasmu di atas bumi. Wastamarakum fiha, diberi tugas untuk membangun bumi ini. Amara ya'muru, membangun. Istamara yastamiru, minta membangun. Wafara yaghfiru, mengampuni. Istighfar yaghfiru, meminta ampun. Istamara, Allah meminta kepada kita untuk membangun bumi ini. Wastaqarakum fiha, dengan menggunakan semua fasilitas dan sumber daya alam, sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, sumber daya insan. Kalau Nabi Sulaiman ada sumber daya jin lagi. Nabi Sulaiman bisa menggunakan sumber daya jin. Kita nggak usah, nanti kita jadi anak buah jin. Karena nggak bisa kita kendali. Nabi Sulaiman, wa usyra Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayr. Pasukan mengelola tugas Sulaiman adalah jin, manusia dan hewan. Kita ini diberi tugas mengelola natural resources, sumber daya alam seperti gas, natural gas, oil, petroleum, and so on, dan lain-lain. Di atasnya sumber daya tumbuhan, di atasnya sumber daya hewan, sesamanya sumber daya insan. Tetapi Allah katakan dalam ayat itu, sebelum kamu menjabat tugas sebagai Tuhan, fastaghfiruhu, harus banyak dulu. Tubu bila kamu bertobat. Jangan sekali-kali kamu memegang amanah umat manusia, amanah pengurus manusia, manusia binatang dan hewan, kalau belum istighfar, belum bertobat kepada Allah. Walaupun tugasmu tugas rumah tangga, khalifah kecil di rumah tangga, anakmu akan rusak karena kamu tidak bertobat. Istrimu akan menjauh karena kamu tidak istighfar. Apalagi tugas amanah sebuah desa, usahawan satu desa. Apalagi jadi wali kota, jadi bupati, usahawan satu kabupaten, atau satu pemerintahan kota. Apalagi jadi gubernur, usahawan satu provinsi. Apalagi jadi presiden, usahawan satu negara. Jangan coba-coba pegang amanah sebelum istighfar dan tobat kepada Allah. Allah mengatakan suka sekali manusia ini mengambil amanah, tetapi dia jahulan. Innahu kana zaluman jahulan. Dia sesungguhnya manusia itu sangat zalim, gambarnya buruk, zalim, menganiaya,
menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Dan bodoh, bagaimana yang gerak lembut, bagaimana yang gerak lembut mana-mana berdaya, rendah hukum yang ada satu lain. Hukum orang boleh jadi pemegang amanah boleh, pertama bertobat. Kedua harus berakhlak, tidak boleh balik, tidak boleh mengaji. Yang ketiga harus pintar. Kalau tak pintar tinggal sendiri emas, perak, minyak, gas. Dia mulai ini apa dulu? Sejak cacok, laku kenal. Kita gali tanah dengan cangkul, dapat cacing, uap. Sejak Amerika dikurek kena untuk datang orang Amerika korek tanah dapat minyak dapat gas apa habis hukum ini. Maka generasi Muslim akan datang jangan generasi bodoh. Tidak layak diberi tugas khalifah pada orang boleh dan orang bodoh.